Mohon penjelasan tentang hukum memasang nisan di atas kuburan, memberi nama dan tanggal kematian. Ini tidak dibolehkan ya, haram hukumnya. Seorang itu memberi nama dan tanggal kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang hukum menulis nama si mayit pada batu nisannya, atau hukum daripada menulis tanggal atau hari kewafatan si mayit. Apakah benar hal yang demikian diharamkan dalam pandangan Islam? Dalam masalah ini, kami akan mencoba untuk mendatangkan referensi yang telah tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Contoh dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib, tepat di juz kedua, Shahifah 567, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Di sini jelas bahwa hal yang demikian itu dimakruhkan. Namun ingat, di sini ada lanjutan. Ini saya kasih tanda. Wa mahallu karahatil kitabati alal qabri ma lam yuhtaj ilaiha wa illa bi an uhtija ila kitabati ismihi wa nasabihi liyu'rafa fayuzara fala yukrahu bi syartil iqtisari ala qadril hajati la siyama kuburul awliya'i wal ulama'i was sholihin fa innaha la tu'rafu illa bidzalika inda tatawulis sinin. Jadi kemakruhan memberi tulisan atau kemakruhan menulis nama si mayit itu apabila memang tidak dibutuhkan. Namun apabila hal tersebut dibutuhkan, contoh kita membutuhkan untuk menulis nama si mayit pada batu nisannya atau menulis nasab si mayit supaya ia dikenal lalu diziarahi, maka hal tersebut tidak dimakruhkan bisyartil iktisari ala qadril hajatih, asalkan memang sesuai kebutuhan saja. La siyama kuburul awliya'i wal ulama'i was sholihin, apalagi itu kuburannya para wali, kuburan para ulama, kuburan orang-orang solih. Fa innaha la tu'rafu illa bidzalika inda tatawulis sinin, sebab kuburan itu nanti tidak bisa dikenali ini kuburan siapa kecuali kita dengan menulis nama si mayit ketika sudah lama, sudah bertahun-tahun. Ini dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib. Jadi no problem, boleh-boleh saja kita memberi tulisan nama si mayit ataupun tanggal dan nasab si mayit di batu nisannya. Boleh saja teman-teman, bukan haram. Keterangan yang sama juga dijelaskan oleh Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitab beliau yang bernama Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tepat di juz kedua halaman 462, terbitan Darul Fikr. Wa qala al-Hanafiyyatu la ba'sa bil kitabati 'alal qabri in ihtija ilaiha hatta la yadhhabal atharu wa la yamtahina li anna nahya anha wa in sahha faqad wujidal ijma'ul amaliyyu biha. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, no problem, tidak ada masalah, boleh menulis nama si mayit di kuburannya apabila hal tersebut memang dibutuhkan, sehingga asar si mayit itu nanti tidak hilang dan juga tidak direndahkan oleh orang. Nanti kan kalau ketahuan ini kuburan, ini nanti orang-orang tidak mungkin akan merendahkan, tidak meremehkan tempat tersebut teman-teman. Begitu. Li'annan nahya anha wa in sahha faqad wujidal ijma'ul amaliyu biha. Sebab walaupun nanti larangan yang melarang menulis nama kuburan itu walaupun sahih, ternyata ditemukan ijma' al-amali di mana orang-orang menulis memang tidak ada larangan, tidak ada orang yang mengharamkan kok. Faqad akhrajal hakimun nahya anha min turukin thumma qala hadhil asanidu sahihatun wa laysal amalu 'alaiha fa inna a'immatal muslimina minal masriqi ilal maghribi maktubun ala kuburihim wa huwa amalun akhadha bil khalafu anis salafi. Larangan menulis nama si mayit pada batu nisan atau kuburannya itu dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari beberapa jalur. Namun Imam Al-Hakim setelah itu berkata, sanad-sanad ini sahih, hanya saja yang diamalkan bukan seperti itu. Sebab para imam kaum muslimin, baik dari timur sampai barat, ternyata kuburan mereka ditulisi namanya. Dan itu dilakukan oleh generasi khalaf, tentunya
generasi khalaf mengambil daripada generasi salaf. Dan hal tersebut, yaitu menulis nama si mayit pada batu nisannya, juga dikuatkan oleh hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang jayid bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sebuah batu kemudian meletakkan batu tersebut di sisi kuburan Utsman bin Maz'un. Kemudian Rasul bersabda, dengan batu ini aku memberi tanda kuburan saudaraku dan aku akan mengubur dari keluargaku yang meninggal di sana. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi tanda batu itu agar ketahuan bahwa ini kuburannya Utsman bin Maz'un. Memberi tulisan nama si mayit pada batu nisannya itu merupakan sebuah cara untuk mengenal atau mengetahui kuburan siapakah ini. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meletakkan batu nisan atau batulah di sisi kepala Utsman bin Maz'un, saudara beliau, yaitu saudara sesusuan katanya menurut ulama-ulama itu teman-teman, Utsman bin Maz'un, ternyata Rasul itu memberikan tanda batu di sisi kepala beliau. Dengan batu itu beliau menyatakan, dengan batu ini aku memberi tanda kuburan saudaraku dan agar aku nanti ketika ada keluargaku yang meninggal akan dikubur di sana. Jadi ternyata beliau itu, kata ulama, memberikan tanda agar dikenal ini kuburan siapa. Oleh sebab itulah dari sini ulama berijtihad bahwasanya memberi nama itu merupakan sebuah cara kita untuk mengenal, untuk mengetahui kuburan siapakah ini, dan ternyata itu diperbolehkan oleh para ulama. Bahkan dalam kitab Hasyiatus Syekh Ibrahim Al-Baijuri, tepat pada juz 1, Shahifah 492, terbitan Darul Kutubil Ilmiyah DKI Beirut, di sini dijelaskan, bal qala Zarkashiyu la wajha li karahati kitabati ismihi wa tarikhi wafatihi khususan idza kana minal ulama'i wa nahwihim kama jarat bidzalika adatun nasi. Bahkan Imam Az-Zarkashi mengatakan sebenarnya tidak ada alasan untuk memakruhkan menulis nama si mayit ataupun tanggal matinya si mayit, apalagi itu kuburannya para ulama dan semacamnya, sebagaimana yang sudah berlaku pada adat manusia atau masyarakat. Jadi menurut Imam Az-Zarkashi, ternyata tidak ada alasan untuk memakruhkan la wajha li karahati kitabati ismihi. Ini. Jadi tidak ada alasan untuk memakruhkan, sebab memang hanya memberi tanda, oh ini kuburan siapa. Wong cuma ngasih tanda, masa diharamkan teman-teman, ya? Masa haram? Wong cuma ngasih tanda, apa salahnya? Jadi menurut para ulama di sini no problem, boleh-boleh saja. Hadanallahu wa iyyakum ila sirathil mustaqim wa faqahanallahu fiddin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.